Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang di webinar seri edukasi masyarakat seri ke-6 ya. Kita dari persembahan dari LPPM dan Fakultas Teknik Universitas Surabaya. Oke. Saya mau menyapa beberapa peserta yang hadir hari ini dulu. Ada dari Universitas Pigmeria di Buwana. Ada beberapa orang nih, banyak sekali ya. Terima kasih, selamat datang Bapak Ibu sekalian. Ada dari Universitas Katolik Dharma Cendika, Pujian. Ada dari Dinas Kesehatan juga. Ada juga yang dari Universitas Kristen Indonesia, Pak Humala, selamat datang. Ada dari Politeknik Negeri Banyuwangi, Bu Ika. Ada juga yang dari Universitas Muhammadiyah, dan ada juga yang dari Universitas Katolik Santo Thomas, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Surabaya, UKKP, dan masih banyak lagi ya. Jadi mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan semuanya. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, selamat menikmati acara webinar hari ini. Nah, saya akan memperlihatkan atau menampilkan susunan acara atau rundown hari ini sebagai berikut. Ya. Oke. Nah, acara akan dimulai dengan pembukaan atau kata sambutan dari Wakil Dekan Dr. Insinyur Susila Chandra. Kemudian jam 10 nanti kita lanjutkan dengan pemaparan materi oleh dua narasumber, Bapak Felix Handayani dan saya sendiri. Dan nanti pukul 11.30 akan dilanjutkan dengan tanya jawab ya. Nanti proses tanya jawabnya Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya dulu ya di kolom chatting. Boleh tanya pada saat presentasi ya. Nanti akan dijawab jam 11.30. Jadi pertanyaannya boleh dituliskan dulu di kolom chatting, nanti kita akan menjawab di sesi tanya jawab. Ya, nanti jam 12 akan ditutup oleh Pak Susila Chandra ya. Tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan menyerahkan kepada Pak Susila Chandra untuk membuka sesi webinar hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andre selaku moderator dan juga presenter nanti narasumber ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, peserta webinar seri Seminar Teknologi Informasi dan Komputer ke-6 yang diselenggarakan oleh LPPM dan Fakultas Teknik Ubaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Acara seminar kali ini agak sedikit berbeda dibanding dengan seminar TIK yang ke-5 dan sebelumnya. Karena ini topiknya cukup menarik, saya melihat. Ya, di tengah pandemi COVID-19, ini kan tentunya ya kita dipaksa untuk roda ekonomi tetap berjalan gitu kira-kira, sekaligus juga kita juga memperketat di dalamnya itu untuk menjalankan bagaimana protokol pencegahan COVID-19 tersebut. Nah, di kesempatan kali ini saya melihat memang ini adalah merupakan seri webinar ya TIK yang ke-6 yang mungkin lebih banyak ke arah bagaimana mengolah bisnis kita gitu ya. Bisnis kita, kemudian bagaimana mengutilisasi sosial media untuk bisnis aset yang kita akan mungkin kita jalankan, kira-kira seperti itu. Nah, dan ini tidak menutup kemungkinan untuk dipergunakan atau digunakan oleh semua kalangan ya, baik itu masyarakat umum, kemudian ini kebetulan di webinar di sini banyak juga guru, ada guru, dosen, kemudian ada mahasiswa dan lain-lain, mungkin bisa memanfaatkan webinar kali ini. Ya. Kemudian
terkait dengan pembicara, yaitu nanti Pak Andri dan Pak Felix, saya ucapkan banyak terima kasih yang nanti bisa memaparkan. Ya, Pak Andri ini ya, kalau saya lihat dari bidang keahlian satu saja, yaitu di bidang mobile platform development, jadi pengembangan platform mobile. Jadi ini sangat tepat sekali karena sekarang ini adalah era semuanya online, yang kata orang adalah dunia ini di genggaman tangan kita, ya, apapun gitu ya. Kemudian yang kedua, Pak Felix ini adalah teman saya juga di Fakultas Teknik yang banyak membantu kami, ya, yaitu basisnya atau keahliannya adalah di web application dan software engineering. Jadi ini sudah tepat, saya pikir dua narasumber ini nanti akan membicarakan bagaimana kita bisa memanfaatkan fasilitas atau menjuritisasi mobile ini untuk mengendalikan bagaimana sosial media terkait dengan aspek bisnis yang kita mungkin akan bangun, ya. Nah, nanti mungkin banyak sharing seperti itu. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah berkenan hadir dan memberikan kepercayaan kepada Ubaya yang kebetulan menyelenggarakan seminar ini, terutama yang di-handle oleh LPPM dan juga oleh Fakultas Teknik, khususnya adalah jurusan Teknik Informatika. Saya tidak berpanjang lebar agar seminar ini segera dapat dimulai, ya. Jadi atas nama Fakultas Teknik, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar LPPM Ubaya dan Fakultas Teknik TIK ke-6 secara resmi dibuka. Terima kasih. Terima kasih Pak Chandra atas pembukaannya. Saya akan menampilkan informasi singkat Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini kita akan membicarakan topik besar, expand your business and how to utilize your social media as business asset. Ada dua segmen. Segmen pertama akan dibawakan oleh Pak Felix dengan judul pemanfaatan teknologi mobile apps untuk mendukung perilaku new normal sesuai kondisi saat ini. Nah, seperti Anda lihat, sebenarnya ini merupakan rangkaian acara besar yang sudah berlangsung sejak awal tanggal 3 Juni dan akan diakhiri besok tanggal 9 Juni, Bapak Ibu. Jadi jangan lupa besok boleh join juga di seminar kami yang terakhir, Stay Productive at Home, tanggal 9 Juni, ya, jam 10. Ini adalah alamat registrasinya, ya. Silakan join dan semoga acara-acara yang kami sudah desain seperti ini bisa bermanfaat bagi kita semua, ya. Nah, selanjutnya saya akan membacakan CV dari Pak Felix Handani yang akan menjadi narasumber segmen yang pertama, ya. Pak Felix merupakan atau dosen muda dengan segudang pengalaman, adalah gambaran yang sangat tepat diberikan kepada beliau. Pada usia yang masih sangat muda, beliau sudah memiliki banyak karya nyata, mulai dari mengembangkan berbagai software level enterprise hingga menjadi pembicara pada berbagai sesi seminar terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Bidang keahlian beliau adalah software design and development. Ya, oke. Kita akan mulai mendengarkan pemaparan dari Pak Felix. Oke, Pak Felix, apakah sudah siap? Oke. Sudah siap Pak Andre, terima kasih atas perkenannya. Silakan Pak Felix. Ya, saya mohon izin screen share dulu. Oke, selamat siang, selamat pagi kepada Bapak Ibu, ya Bapak Ibu, rekan-rekan, para peserta seri TIK yang ke-6. Ya, saya hari ini akan kita sharing bersama mengenai pemanfaatan teknologi aplikasi mobile atau mobile apps untuk mendukung perilaku new normal sesuai dengan kondisi saat ini. Ya, kita memang istilah new normal dan kondisi yang pandemi saat ini memang mendadak. Oleh karena itu kita di sini ingin men-sharingkan, ingin berbagi kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian mengenai peluang-peluang, mengenai pengamatan perilaku-perilaku apa saja yang sudah dilakukan oleh para netizen, istilahnya seperti itu kalau zaman sekarang, ya.
Kita melihat pertama kali ini tadi CV yang sudah diberikan ke Pak Andre. Untuk pertama kali saya mulai dengan kita mengamati bersama-sama mengenai perilaku yang terbentuk selama pandemi. Yang pada awalnya berbasis apps. Kita melihat dari sisi perilaku seseorang, perilaku netizen, perilaku netter ya terhadap mobile apps selama pandemi ini. Yang mana nantinya ini bisa menjadi dan mendasari perilaku new normal istilahnya. Jadi nanti normal yang mungkin akan baru esensinya atau penerapannya pun akan ada penyesuaian. Oke, kita lihat dulu satu persatu. Yang pertama kali mengenai perilaku baru yang muncul dan tercipta selama pandemi. Jadi survei ini dilakukan secara global, secara dunia, di mana survei yang dilakukan secara global, secara dunia ini diambil dari pengguna ataupun pengguna internet berusia 16 sampai 64 tahun, yang mana dia melihat behavior-nya atau kira-kira ada sebuah perilaku atau kebiasaan apa yang mungkin akan bisa berlanjut ya ke dalam beberapa waktu mendatang. Ini yang menarik adalah terjadi adanya behavior baru, yaitu menonton film ya secara streaming lebih banyak di sini ya 20%. Oke. Lalu yang kedua, para netizen atau para pengguna internet, entah itu nanti menggunakan platform apapun ya, entah untuk menggunakan laptop, PC, TV, itu selain dari streaming dari sebuah movie atau sebuah film, yang kedua adalah dia menggunakan lebih banyak waktunya dia untuk menggunakan sosial media. Tapi kita di sini tidak bisa men-breakdown, kita tidak bisa melihat ya. Kita memang perlu perlu melihat lebih dalam lagi. Sosial media ini kan bisa dianggap sekarang ini sebagai protokol kerja yang utama, WA, Line, lalu sosial media lain, Hangout, itu kan menjadi media komunikasi utama kita untuk bekerja. Ini juga mungkin menjadi salah satu pengaruh adanya banyaknya orang untuk bersosial media. Lalu untuk chatting juga tinggi, yaitu sosial media berbasis chatting atau khusus untuk berkomunikasi dengan tekstual ataupun dengan gambar itu ada 16%. Lalu ada juga orang-orang yang ditemukan mendengarkan streaming musik. Ya, sekarang banyak sekali streaming musik. Salah satunya adalah YouTube Music, lalu ada Spotify dan lain-lain. Nah, ini ada 10 pangsa pasar, 10 orang juga yang melakukan behavior-nya, yaitu 10% untuk melakukan ini otak-atik, melakukan pengamatan, membuka aplikasi pada mobile apps. Itu kira-kira adalah ada 10%. Lalu ada 10% kembali mengenai seseorang atau netizen yang menggunakan komputer untuk bermain game. Lalu ini ada 5,5% internet user yang mereka melakukan transaksi untuk membuat dan mengupload video. Mungkin kalau sebelum pandemi itu konten creator bentuk video dan pembuatan video itu tidak banyak ya, hanya spesifik kepada orang-orang yang memang bekerja atau memang memfokuskan diri sebagai selebgram ataupun sebagai Instagram dan lain-lain gitu ya. Banyak sekali YouTuber. Nah, namun karena kondisi pandemi seperti ini, kondisi yang memang kita harus berbasis online semua, proses belajar mengajar, proses seminar dan lain-lain itu kita menggunakan upload video ataupun streaming media. Jadi ini yang banyak peningkatan itu di streaming media movie. Lalu kita melihat juga banyak orang juga mendengarkan podcast. Podcast ini seperti radio lah. Kalau kita pernah mendengarkan seperti radio secara online. Kita lanjutkan melihat dari perilaku manusia berkaitan dengan interaksi mereka dengan gadget.
dengan HP, dengan televisi smart TV, dengan laptop, ataupun dengan PC. Kita melihat dari posisi saat ini itu banyak didominasi oleh penggunaan smartphone ataupun mobile phone. Smartphone ataupun mobile phone. Di mana banyak orang yang menggunakan kurang lebih 76. Ya, Android user itu menggunakan berbasis smartphone. Lalu ada juga 45% berikutnya, yang kedua adalah menggunakan laptop. Lalu yang ketiga menggunakan desktop ataupun PC, ini cenderung ke arah PC nantinya. Lalu ada juga bagian device ataupun tablet. Lalu ada juga yang menggunakan TV ataupun media streaming online lainnya. Ya. Lalu ada yang menggunakan game konsol, ada yang menggunakan smart speaker, dan ada yang menggunakan smartwatch. Jadi di sini memang semuanya itu berpusat pada pandemi ini, pada awal-awal fase pandemi ini. Kalau secara global, secara internasional juga pandemi ini kan dimulai dari Januari. Ini kalau dari surveinya dari April ya kurang lebih sudah fase-fase awal pandemi sampai pertengahan pandemi. Kita melihat banyak orang yang berpindah ke arah smartphone ataupun mobile phone. Ini menjadi peluang, ini menjadi hal yang baik bagi kita, informasi yang baik bahwa penggunaan smartphone sekarang ini sangat tinggi. Lalu kita analisis, kita mencoba untuk mendalami kembali mengenai penggunaan internet pada mobile. Ya, kira-kira ada 4,2 miliar orang internet user yang menggunakan internet pada mobile, di mana 92%-nya itu adalah yang menggunakan internet user, yaitu yang aktif menggunakan internet. Jadi ada beberapa aplikasi yang memang offline, ada beberapa aplikasi yang online. Tapi kalau zaman setahun, 2 tahun ini, itu 92%, apalagi ada kenaikan dengan COVID ini, 92% itu konten ataupun aplikasi yang mereka buka itu berbasis internet. Ya. Di mana 91% ya itu men-sharing apapun melalui smartphone dengan internet. Lalu ada juga hanya kecil 3,2% itu menggunakan gadget ataupun smartphone yang masih QWERTY. Ini saya QWERTY kan itu yaitu smartphone yang tipe lama, belum smartphone yang tipe-tipe baru seperti Android atau iPhone. Jadi hanya 3,2% yang menggunakan ini. Lalu dalam 24 jam mereka beraktivitas atau seseorang itu beraktivitas, ya kan? Kalau 24 jam dikurangi kira-kira kalau istirahat 8 jam berarti 15 sampai 16 jam. Berarti kira-kira ada ditemukan secara survei ini 3 jam 24 menit itu rata-rata orang itu menghabiskan secara efektif menghabiskan waktunya dia untuk berinternet ria, ya, melakukan transaksi atau melakukan sambungan ke internet dengan mobile device. Nah, terkait dengan bisnis, ya kita mau tidak mau kita harus melihat e-commerce, melihat tentang e-commerce. Ya. Karena di sini kita melihat mendukung, kita men-sharing agar Bapak Ibu rekan-rekan sekalian pun walaupun kita kondisi seperti ini di rumah saja, kita tetap bisa beraktivitas, tetap perekonomian bisa berjalan, yaitu dengan cara kita menggunakan penjualan atau transaksi secara online. Kalau dalam bahasa teknisnya itu e-commerce. Nah, terkait dengan e-commerce sendiri, itu Januari 2020 di survei di berbagai negara, adaptasi mobile e-commerce Indonesia itu termasuk ranking nomor 1 di dunia. Sedangkan di rata-ratanya hanya 52%. Nah, ini memang tahun-tahun kemarin dari sisi pemerintah dan kebijakan serta telekomunikasi diperbaharui, sehingga memang Indonesia tahun lalu 2019 itu memang lagi banyaknya dan lagi boomingnya mengenai mobile e-commerce. Dan tentunya ini menjadi modal yang baik karena infrastruktur yang sudah diberikan oleh perusahaan-perusahaan pemerintah ataupun swasta terkait telekomunikasi, jaringan internet, itu sudah
cukup banyak, dan ini terbukti berimbas pada adaptasi terkait penggunaan e-commerce berbasis mobile. Potensi perilaku dari keterampilan manusia yang sudah kita bahas tadi, itu kita dapat simpulkan yaitu para sumber daya manusia ke depan, ya, sumber manusia ke depan kita bisa melihat bahwa manusia ataupun kita generasi-generasi berikutnya ini lebih cakap dengan penggunaan gadget. Mereka tidak asing, mereka tidak gagap dengan gadget atau dengan teknologi-teknologi. Mereka pun juga akrab dengan sosial media. Itu juga kita nanti lihat, bisa lihat juga penggunaan sosial media sekarang itu juga tinggi. Nanti di presentasi berikutnya ini kita akan lihat sosial media apa saja yang bisa kita manfaatkan, ataupun aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa kita manfaatkan untuk bisnis dari Bapak Ibu sekalian. Sehingga kalau mereka sudah cakap menggunakan sosial media, mereka sudah fasih terbiasa dengan penggunaan gadget, secara tidak langsung, secara alam bawah sadar, kita pun bisa meningkatkan kepercayaan bertransaksi secara online. Jadi transaksi yang secara tidak tatap muka secara langsung. Nah, seperti itu. Jadi ini yang perlu kita lihat, perlu kita sadari. Lalu terkait dengan penggunaan sosial media yang umum, ya, apa saja yang kita harus lakukan, apa saja yang kita harus lihat. Nah, platform sosial media yang paling banyak digunakan selama Januari sampai April tahun 2020, kalau secara globalnya itu adalah Facebook, YouTube, dan WhatsApp. Jadi ketiga vendor ini itu menjadi 3 poin teratas. Yang pertama kali Facebook, yang kedua YouTube, yang ketiga WhatsApp. Secara overall atau secara dunia, di mana ini bisa survei secara umum ya. Namun kalau kita melihat dari sisi pangsa pasar kita, yaitu atau negara kita sendiri, yaitu Indonesia, yang saya ambil dari suatu survei, ternyata di Indonesia itu memang agak berbeda dengan dunia global, yang mana Facebook tergeser oleh YouTube dan WhatsApp. YouTube dan WhatsApp, konten-konten yang berada di dalam YouTube dan WhatsApp ini menjadi yang tertinggi, memang beda tipis dengan Facebook. Oleh karena itu, kita bisa melihat peluang, kita bisa memanfaatkan mobile apps yang ada, yang bergabung dengan sosial media, yaitu YouTube dan WhatsApp. Oleh karena itu, kita coba membahas mengenai yang pertama kali adalah konten ataupun esensi terkait dengan YouTube. Aplikasi YouTube itu memiliki karakteristik, yaitu dia cenderung konten ataupun sosial media yang berbasis video, dan bisa memiliki kemudahan. YouTube ini juga memiliki kemudahan, bisa mudah ditonton, mudah di-sharing, ya. Dan frame dari televisi ya, istilahnya kan seperti itu kan, televisinya itu mudah untuk disematkan ke dalam sebuah website dan lain-lain. Karena memang esensinya aplikasi ataupun konten sosial media YouTube ini memang tujuannya adalah pengumuman secara massal. Dia seperti advertisement, dia seperti beriklan. Jadi kalau kita mau iklankan sesuatu, iklan itu kan berarti tujuannya adalah massal, publik, bisa terbuka oleh dimanapun, kapanpun. Nah, itu gunakan aplikasi ataupun gunakan sosial media YouTube. Di Android ataupun di iPhone tentunya ada aplikasi YouTube yang bisa Bapak Ibu install. Tujuannya apa? Diinstal di situ agar Bapak Ibu nanti lebih mudah penggunaannya, lebih mudah mengupload, lebih mudah nanti mengganti konten dan lain-lain. Lalu yang kedua, YouTube ini powerful, ya, sosial media YouTube ini powerful, khususnya untuk terkait segmentasi dan terkait promosi. Jadi promosi dan marketingnya itu sangat powerful yang ada di YouTube ini.
Lalu yang ketiga, karena kontennya berbasis video, berarti kita itu bisa membuat konten sekreatif mungkin. Membuat konten semenarik mungkin, dengan colorful, dengan banyak warna, dengan banyak animasi, ini bebas. Ya, ini jadi para rekan-rekan yang memang berada di dunia digital ataupun sekolah di desain komunikasi visual, itu tentunya ini menjadi lahan mereka, lahan kontribusi mereka untuk mengamalkan ilmu untuk membantu Bapak Ibu dalam beriklan, dalam bentuk video. Nah, ini karakteristiknya YouTube. Nah, kalau Bapak Ibu mengetahui ini dari sisi versi webnya YouTube, ya, kalau Bapak Ibu belum pernah mencoba untuk mengupload, kira-kira di dalam YouTube itu memiliki 3 bagian. Ya. Yang pertama kali adalah basic info, yang kedua ini adalah judul dari YouTube, judul dari konten. Yang ketiga yang di bawah ini deskripsi, itu biasanya kalau di YouTube kan ada deskripsinya, oh ini topik tentang apa, lalu nanti ini panduan-panduannya. Deskripsi ini pun bisa diletakkan, bisa diberikan sebuah link web, sehingga dari deskripsi ini bisa diarahkan ke website tertentu, bisa diarahkan ke aplikasi atau yang lain. Lalu yang bawah ini adalah tag atau hashtag ataupun tagline, bisa ditambahkan juga di sini. Lalu ada lagi yang fitur dia untuk visibility atau level tingkatan untuk cakupan penglihatan ya. Jadi ada yang public, ada yang unlist, ada yang private. Ya, jadi di sini kita bisa ngatur siapa saja yang bisa melihat. Oh, bisa ngatur secara publik ya bisa. Tapi kalau mau ngatur unlist itu berarti saya meletakkan video dalam YouTube, namun tidak boleh orang lain itu bisa search, bisa menemukan video saya. Hanya orang-orang yang saya berikan link saja yang boleh melihat video saya. Oleh karena itu ada namanya unlist. Lalu ada visibilitas atau bagian namanya private. Private itu berarti adalah sebuah status dari video yang mana dia itu hanya bisa dilihat oleh konten kreator atau Anda sendiri. Itu yang bagian-bagian penting. Lalu kalau untuk sharing, itu biasanya kalau di versi webnya, ada yang bentuk seperti di sebelah kiri ini ada link web. Nah, ini bisa di copy paste, diberikan, disebar kemanapun, ke sosial media manapun, ke aplikasi manapun, ke website manapun. Lalu kalau bagian translation itu bagian untuk bahasa. Biasanya kalau ada caption di dalam konten YouTube Bapak Ibu atau rekan-rekan itu kan ada caption. Itu biasanya ada bagian translation. Lalu yang terakhir itu adalah bagian advanced setting. Nah, kita itu bisa lebih detail lagi untuk men-setting konten YouTube. Aplikasi pada sosial media YouTube ini. Ya, yaitu yang pertama kali bisa berinteraksi langsung dengan viewer, ya, yaitu dengan menyalakan atau mencentang, memilih allow comment. Ya, lalu kita bisa mengkategorikannya video ini menjadi video apa, lalu language-nya atau bahasanya, lalu terkait hal-hal yang lain. Yang penting kurang lebih kalau untuk pemasaran awal, konsepnya adalah komentar, lalu kategori. Biasanya 2 ini yang penting. Untuk distribusi, biasanya allow embedded atau penyematan ini diperbolehkan agar video Bapak Ibu bisa disematkan di blog Bapak Ibu pribadi ataupun di website Bapak Ibu pribadi. Jadi andai kata Bapak Ibu mau beriklan, ya masukkan aja video itu, video produk Bapak Ibu, video hasil tutorial Bapak Ibu, masukkan ke YouTube, lalu bisa diintegrasikan juga ke blog Bapak Ibu juga. Lalu saya perkenalkan juga tentang WhatsApp Business, yaitu aplikasi berbasis mobile yang memang ini adalah pangsa bisnisnya dari WhatsApp ya. Jadi ya memang ini adalah
produk WhatsApp yang tujuannya untuk para pebisnis. Ini tuntutnya kalau dari Android itu free, jadi tidak ada bayar apapun. Apa bedanya fitur-fiturnya? Dari sini ada fitur tambahan yaitu katalog, profil usaha, sama share katalog. Dan nanti ada beberapa fitur advance lainnya. Jadi WhatsApp ini ya UI itu apa? Tampilan, terus navigasi, warna, itu kurang lebih sama seperti WhatsApp yang Bapak Ibu pakai. Dan WhatsApp yang Bapak Ibu pakai dengan WhatsApp bisnis itu bisa langsung berintegrasi, langsung bisa sharing ya sama perilakunya, sama seperti WhatsApp pada umumnya. Kita lihat dari sisi benefit atau kita lihat dari sisi fitur WhatsApp web yang ada. Yang pertama kali mengenai katalog. Ya, dia ada WhatsApp bisnis ini memiliki bisnis profile yaitu ini tentang profil usaha dulu ya. Jadi profil usaha dulu. Jadi di bisnis di bisnis WhatsApp ini itu terdiri atas nomor telepon, lalu ada keterangan bahwa nomor telepon ini adalah bisnis account, lalu ada peta usaha Bapak Ibu, lalu kategori, lalu ada jam buka, jam tutup, ya kan, hampir mirip seperti toko lah ya, ada jam buka, jam tutup, lalu ada email, lalu ada link-link. Nah, linknya di sini atau integrasi yang di sini itu bebas, mau integrasi ke e-commerce yang besar-besar seperti Tokopedia, Lazada, Shopee, dan lain-lain, ataupun ke website pribadi atau website official dari Bapak Ibu sekalian. Kalau ini kurang lebih kategorinya, jadi WhatsApp bisnis ini memberikan beberapa kategori dan Bapak Ibu bisa menyesuaikan sesuai dengan produk-produk yang dijual Bapak Ibu. Lalu untuk men-setting jam buka tutup toko itu kurang lebih seperti ini, ya tampilan yang sebelah kanan, yaitu ada kita bisa atur kapan jam kita buka, jam kita tutup. Kita mau melayani 24 jam atau melayani berdasarkan appointment atau janjian terlebih dahulu. Ini terkait profil usaha. Jadi di WhatsApp ini ada konten, ada bagian yang memang untuk bisa melihat profil usaha. Nanti kita bisa demo bersama-sama. Lalu mengenai yang kedua adalah katalog. Jadi kalau Bapak Ibu klik tombol ini, kalau Bapak Ibu setelah install WhatsApp Business, ada bisnis profile yang muncul seperti ini. Kalau katalog, nanti kira-kira katalog itu berbentuknya seperti ini. Ada foto, ya. Lalu di sini bisa di-sharing juga ke pengguna lain. Ya, atau ini kalau diklik bisa di-sharing ke pengguna lain. Lalu kalau katalog manager itu isinya seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu tekan see all, lihat semua katalog saya, maka akan ada banyak produk yang terjual di dalam katalog manager ini. Nah, kalau diklik itu nanti akan bisa kelihatan detailnya. Ini namanya apa, deskripsinya apa, dan harganya apa. Ini langsung menuju ke bagaimana caranya memanajemen katalog. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menambahkan katalognya, Bapak Ibu akan diberikan sebuah formulir sebagai berikut. Satu produk itu bisa memiliki banyak gambar. Jadi kalau Bapak Ibu diklik image ini, Bapak Ibu bisa ditampilkan sebuah foto ataupun sebuah galeri yang sudah Bapak Ibu pernah masukkan atau pernah foto. Lalu berikan nama, harga ini opsional ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mau memberikan harga di situ ya kosongi saja tidak apa-apa. Deskripsi produk, link. Nah, ini link ini tujuannya buat apa? Link tadi ini bisa diintegrasikan dengan link YouTube. Misalkan produk ini itu produk sebuah mesin lah atau sebuah hal yang memang perlu dicoba. Melihat misalkan lampu ini nyala atau enggak, ini loh, lampu ini nyala. Nah, kan harus ada videonya, harus ada animasinya. Atau produk software, misalkan Bapak Ibu ingin menjual sebuah produk software. Itu kan bisa ngelihat tutorialnya, bisa ngelihat demonya, demo versinya. Nah, ini linknya ini bisa diisi apapun. Bisa dari link YouTube-nya tadi, bisa diisi oleh link-link demonstrasi program, ataupun link apapun, bisa link brosur dan item code. Item code ini biasanya kode barang.
Nah, ini bebas macam-macam, bisa berdasarkan ISBN kalau andai kata Bapak Ibu jual buku atau lain-lain, atau email atau jualan alat elektronik. Ya. Jadi ini kode-kode bebas, mau diisi atau tidak, enggak apa-apa. Lalu kalau katalog tadi sudah ada di manajemen, Bapak Ibu bisa sharing sama, misalkan ini Felix Handani, ini ceritanya adalah customer. Jadi ini adalah tampilan atau UI dari aplikasi WhatsApp bisnis. Kalau diklik attachment, maka di sini akan muncul katalog. Jadi Bapak Ibu nanti bisa men-share katalog tersebut kepada customer-nya. Lalu ada juga WhatsApp Business itu memperhatikan dan menajamkan fitur untuk Customer Relationship Management. Fitur untuk berhubungan, berkomunikasi dengan customer. Yaitu fitur yang pertama kali adalah Quick Reply. Ya kurang lebih sama seperti kalau Bapak Ibu pernah menggunakan aplikasi ojol, Gojek ataupun Grab, itu kan ada beberapa aplikasi chatting di situ. Kalau ada bantuannya, sama seperti kurang lebih ini ya. Ada bantuannya, oh iya, sesuai aplikasi ya mas. Oh iya, ini free shipping ya, sis, bro, gitu ya. Jadi kurang lebih ini ada quick reply. Jadi Bapak Ibu itu punya sintaks. Ya. Bapak Ibu punya sintaks atau punya keyword, ya, thanks. Kalau Bapak Ibu /thanks tertulis di dalam chatting ini, akan mengeluarkan tulisan thank you for your business. Nah, jadi ini membantu Bapak Ibu untuk mengetik atau melakukan quick reply. Ini pun bisa ditambah banyak, ada tombol plusnya, nanti bisa ditambahkan. Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Oh, order receive, oh ya, thank you. Gitu. Atau free shipping ya, dan lain-lain. Itu yang pertama, quick reply. Yang kedua mengenai sambutan awal. Nah, kita lihat di sini ada sambutan awal apabila ada seseorang yang PM atau seseorang yang menghubungi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pada saat lagi repot di rumah, atau lagi bekerja, atau lagi saya seperti ini, saya lagi seminar, tiba-tiba ada orang yang menghubungi toko online saya, oleh karena itu saya biasanya pasang send greeting message. Oh iya, selamat datang, halo Bapak Ibu, salam kenal. Ada yang bisa saya bantu, biasanya itu kan bisa diedit bentuk greeting message-nya seperti itu. Jadi ini bisa diedit kalau Bapak Ibu on kan diklik di sini, Bapak Ibu bisa ada pensilnya ini nanti aktif, akan bisa memodifikasi tulisan yang ada di dalam ini. Kalau tujuannya nanti ini siapa yang diberikan sebuah welcome message, ya kan? Everyone, berarti semuanya boleh, atau semua orang yang bukan ada di kontak saya. Semua orang kecuali lah, Bapak Ibu bisa mengecualikan seseorang, ataupun hanya memberikan greeting message kepada seorang saja. Jadi ini bisa dipilih macam-macam dan Bapak Ibu bisa nanti nyoba-nyoba. Lalu untuk message itu biasanya pada saat Bapak Ibu lagi off air. Nah, off air itu berarti kan bukan jam kerja, istilahnya seperti itu ya. Jadi pas pada saat Ibu berlibur, Bapak Ibu berlibur, atau pada saat kita di luar jam kerja, ya kan? Jadi bisa langsung diberikan, oh mohon maaf, terima kasih atas pesannya. Sekarang ini kami sedang liburan, misalkan seperti itu. Nanti akan kami respon secepatnya. Nah, istilahnya kalau Bapak Ibu lagi tutup toko, kan ada kalau tokonya itu di depan ditulisi, oh toko X itu libur Idul Fitri sampai tanggal sekian. Nah ini adalah away message. Kalau diaktifkan itu akan otomatis akan memberikan respon otomatis kepada pihak yang bertanya. Lalu WhatsApp Business ini juga diberikan sebuah labeling. Jadi di dalam satu chatting ini kalau kurang lebih kalau Bapak Ibu kelihatan ya di sini saya simulasikan ada orang bertanya, "Selamat malam, saya mau menanyakan tentang produk Anda." Nah, saya yang mempunyai toko online itu saya bisa memberikan label. Jadi karena saya tidak sempat membaca atau tidak sempat mereply misalkan seperti itu, daripada nanti saya lupa, saya berikan label. Misal kasusnya seperti itu, saya label dulu. Oh iya ya ini customer, new customer misalkan.
Nah, berarti nanti dia akan ada warna kecil di sebelah jam bahwa menyatakan bahwa ini chatting ini adalah label untuk customer baru. Tujuannya buat apa? Label itu nanti bisa untuk membantu reporting atau membantu laporan Bapak Ibu. Misalkan setelah Bapak Ibu melakukan aktivitas sehari-hari, baru ingat, oh iya ya, tadi ada customer baru yang bertanya. Ya kan? Oh, berarti saya harus cek di bagian WhatsApp Business label. Di bagian label ini otomatis akan muncul label-label yang memiliki default value atau memiliki standar. Ya, memiliki standar yang ada di sini. Oh, ada label bahwa dia adalah customer baru, ada order baru, ada pending payment, ada yang sudah terbayar, tapi kita belum mengirimkan. Ini order yang atau pengiriman yang telah selesai. Kalau Bapak Ibu klik salah satu, akan muncul seperti ini. Oh, ternyata ada order baru. Oh, ternyata ada customer baru. Muncul di sini. Labeling ini bisa ditempelkan di chatting dan bisa juga ditempelkan disematkan di orangnya juga. Oke. Lalu untuk tips yang kedua, tadi tips yang pertama adalah kita gunakan sosial media, pemanfaatan aplikasi sosial media seperti YouTube dan WhatsApp Business. Yang kedua, kita melihat dari sisi kita harus membaca karakteristik pengguna, karakteristik customer Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memulai usaha ini awalnya, pada awal kali, Bapak Ibu bisa menggunakan Bapak Ibu bisa melihat demografi yang umum. Ini demografi yang umum, penggunaan sosial media yang ada secara global. Rata-rata banyak pengguna sosial media itu tercatat usia 16 sampai 24 tahun. Ini yang paling banyak dan didominasi dari segala usia. Kita bisa melihat didominasi oleh perempuan, ya, lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Dan yang paling banyak adalah generasi 16 sampai 24, 25 sampai 34 yang kedua. Lalu berikutnya menyusul 35 sampai 44 sampai usia yang lebih tinggi atau usia yang lebih senior. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kalau anak muda sekarang, kalau memang kita mau target anak muda atau banyak memang pengguna sosial media anak muda, berarti kita harus kita harus membuat sebuah konten, digital konten yang memang menarik untuk bagi anak muda 16 sampai 34 tahun lah ini bisa. Di dua pangsa pasar ini. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menjalankan, lalu Bapak Ibu kan harus melakukan evaluasi setiap sesi. Nah, kalau di aplikasi YouTube atau di website sosial media namanya YouTube, Bapak Ibu itu akan mendapatkan feedback berupa statistik kurang lebih seperti ini. Jadi di YouTube Studio itu bisa melihat pertama yaitu resource-nya. Resource ini berarti traffic resource ini berarti apa? Link dari Bapak Ibu atau YouTube dari Bapak Ibu ini dilihat berdasarkan, nah ini 80,8% sharing WhatsApp. Misalkan seperti ini. Oh, berarti selama ini saya WhatsApp di grup WhatsApp ini, di grup WhatsApp itu banyak orang loh yang melihat. Nah, 80,8%. Sisanya ini dari Google Search, dari Facebook Messenger, Facebook sendiri, Lalu ada yang dari email atau Gmail. Lalu yang kedua, kita bisa melihat dari sisi keyword-nya. Jadi traffic source, YouTube source-nya. Jadi ini nanti isinya, ini saya untuk sebentar memang ini kontennya orang lain. Jadi ini berdasarkan keyword-nya. Oh, orang-orang ini mengakses iklan saya, mengakses konten YouTube saya berdasarkan keyword ini loh. Nah, keywording itulah yang nantinya akan menjadi brand, bisa menjadi cikal bakal brand dari produk Bapak Ibu. Oh, orang ini mengenal namanya ini loh. Lalu yang ketiga, ini kurang lebih hampir sama seperti demografi tadi. Nah, jadi ini kan kontennya, misalkan ini kontennya Bapak Ibu sekalian, kelihatan bahwa oh ternyata yang melihat konten saya itu didominasi oleh wanita, 63,1%, sisanya laki-laki.
ternyata konten saya mengenai produk saya ini tadi, itu ternyata banyak disukai oleh usia yang lebih senior, yaitu 55 sampai 64 tahun. Nah, kita harus kita harus melihat ini potensi-potensi. Oh iya, ternyata ini sekarang yang senior, bukan yang junior lagi. Oke, oleh karena itu mungkin tata bahasanya, bentuk promosinya, cara membawakan dirinya, cara mem-message orangnya dengan yang lebih baik. Lalu ada lagi yang mengenai view, jumlah view. Oh, iklan kita itu dilihat berapa orang. Lalu kita bisa lihat real time activity-nya. Lalu kalau pada saat Bapak Ibu, kalau di YouTube itu ada namanya premiere sama live stream. Ya, selama Bapak Ibu melakukan live stream tersebut, Bapak Ibu bisa melihat berapa orang yang melihat secara langsung, secara live pada saat sesi video tersebut berlangsung. YouTube ini memang lebih baik atau lebih banyak fitur analitiknya dibanding, nah kita lihat dari sisi WhatsApp. Kalau kita lihat dari WhatsApp, analitiknya hanya ada 2, yaitu kalau pada saat WhatsApp bisnis seperti ini tadi itu masuk statistik, maka akan muncul seperti ini. Nah, message send-nya berapa, delivered-nya berapa, dibaca berapa, receive berapa. Hanya muncul sebatas ini saja. Andai kata Bapak Ibu melakukan labeling, ya tadi yang seperti yang di depan tadi, analitiknya itu ya adalah label tadi. Jadi kelihatan, oh berapa orang yang customer baru, berapa orang yang melakukan order, berapa orang yang belum melakukan pembayaran. Jadi kalau diklik di sini kan bisa kelihatan. Ditagih, kita bisa nagih ulang. Jadi kalau untuk WhatsApp Business memang fitur analitiknya atau fitur analitisnya memang cukup sederhana. Memang pangsa pasarnya untuk WhatsApp Business ini memang untuk yang lebih mempermudah Anda dibanding dengan YouTube. Tapi YouTube di sini kan bisa lebih lengkap. Oh iya ya, merekapitulasi siapa yang melihat konten-konten atau melihat iklan saya atau melihat promosi saya. Yang ketiga yang paling penting adalah setelah kita fasih dengan sosial media, dengan aplikasi sosial media, maka kita harus mengintegrasikan sosial media tersebut pada konten web atau konten aplikasi official dari Bapak Ibu sekalian. Ya, bagaimana caranya kita mengintegrasikan? Kalau pada YouTube atau sosial media YouTube, aplikasi YouTube, di YouTube itu sendiri untuk mengintegrasikan itu ada bagian tombol share. Jadi Bapak Ibu ambil dulu satu konten YouTube, lalu di dalam konten YouTube tersebut nanti ada kan tombol share seperti ini. Lalu linknya ini Bapak Ibu copy saja. Nah, copy. Nah, kalau Bapak Ibu yang lebih profesional atau kepingin, Pak, saya kepingin YouTube-nya itu nempel di website saya, nempel di blog saya, nempel di portofolio saya. Itu bagaimana, Pak, caranya? Caranya adalah dengan menggunakan embed ini. Jadi diklik di sini, nanti tinggal di copy saja source code-nya, dimasukkan ke dalam konten dari website-nya. Kalau yang lain-lain ini apa, Pak? Yang lain-lain ini adalah sharing kepada sosial media terkait. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memang berjualan di Facebook, memang ada biasanya ada lapak-lapak di dalam Facebook, grup-grup Facebook itu, Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam, langsung diklik di sini, langsung integrasi dengan Facebook. Nah, bagaimana kalau dengan WhatsApp? Apakah WhatsApp ini kita bisa integrasikan langsung dengan dengan e-commerce ataupun dengan portofolio Bapak Ibu? Itu juga bisa. Ya, caranya kita menggunakan short link. Jadi di dalam short link ini sendiri kalau Bapak Ibu klik, jadi tadi bagian, nanti ada simulasinya sebentar. Saya akan mensimulasikan sebentar mengenai WhatsApp Business ini. Pada saat klik ada tombol 3 di sini short link, maka di sini akan ada link http://wa.me/ ini nomor Bapak Ibu. Bapak Ibu kan pernah lihat kalau ada orang jualan tertentu, ya kan, ada jualan tertentu ada tulisan wa.me/ ini. Ini tujuannya adalah kalau ada link seperti itu kalau Bapak klik, maka dia akan masuk ke dalam aplikasi WhatsApp, ya. Dan langsung terdapat template. Nah, kalau memang penjualnya itu memberikan template seperti ini, dia akan langsung menuliskan template-nya nih, halo, saya tertarik dengan salah satu produk Anda.
Anda meminta nama dan produknya. Ya wis, namanya dia, nanti tinggal ketik di sini produknya yang dicari apa. Nah, ini pun bisa di-share ke berbagai sosial media karena dia tipikalnya adalah hyperlink. Jadi mau masuk ke dalam Twitter bisa, mau masuk ke dalam YouTube bisa, mau masuk ke dalam website bisa. Nah, ini salah satu bentuknya. Ini ceritanya customer namanya Felix Handani, gitu kan ya. Saya di sini menganalogikan sebagai toko. Jadi ini saya chatting sama dia. Selamat malam pelanggan setia, kami hadir dengan varian boneka lucu kesayangan Anda. Apabila ingin mengontak, silahkan klik ini. Nah, ini kan ada hyperlink yang ya kita tidak bisa baca lah, nggak perlu kita baca juga. Kalau ini diklik, maka dia akan berpindah. Ya kan, dia akan berpindah ke dalam sebuah kamar chatting yang mana ini nomornya adalah nomor dari toko online tersebut. Lalu tulisan yang ada di sini akan otomatis tertulis, tinggal kita lengkapi. Oh iya, namanya siapa, produknya apa. Oke, untuk sesi kali ini saya akan mensimulasikan tentang WA integration, ya kan, salah satu short link tadi itu saya integrasikan kepada sebuah e-commerce. Nah, ceritanya e-commerce yang saya buat ini adalah e-commerce yang berdasarkan dari web series TIK yang lalu. Kita coba, ya saya simulasikan dulu ya bersama-sama dengan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal lihat dulu agar nanti pun bisa mengikuti masing-masing. Nah, kalau Bapak Ibu mau lihat e-commerce-nya, saya bantu dengan link berikut. Sebentar. Chattingnya di mana ya? Saya stop share dulu. Saya share screen kembali. Ya, kalau Bapak Ibu mengklik website tadi, ya, mengklik website tadi, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul seperti toko online ini. Ini masih nyambung ya Bapak Ibu ya, masih bisa kelihatan ya. Jadi toko online ini akan di-redirect ke sebuah domain. Nah, ini toko online kemarin. Lalu kalau Bapak Ibu misalkan memiliki sebuah, ini saya contohkan di aplikasi ini. Sebentar, saya coba gabungkan dulu. Oke, ini bisa kelihatan ya Bapak Ibu ya, untuk handphone saya. Jadi saya meremote handphone saya sendiri. Saya mau mensimulasikan, mengintegrasikan WA bisnis ini ke dalam toko online. Pak Andre, ini kelihatan ya Pak Andre ya? Kelihatan Pak, kelihatan. Oh iya, oke, terima kasih Pak Chandra. Oke, untuk ini saya simulasikan dengan WA bisnis yang saya punyai, yang saya sudah buat. Ini salah satu contohnya tadi. Dari WA bisnis tadi, kita bisa memanajemen berbagai hal. Ini salah satu contoh saja, setting. Nah, di dalam setting ini, kalau di WhatsApp seperti yang biasa, itu kan tidak ada bisnis tool. Kalau di WhatsApp bisnis, kita bisa melakukan ini tadi, yaitu profiling bisnis kita. Nah, ini ada nomor telepon, ada business account, ada informasi produknya, ada link Shopee-nya, atau link Tokopedia, dan lain-lain. Ada juga katalog, ya. Ada juga katalog. Nah, terus ada juga yang tadi saya menceritakan mengenai away message, greeting message,
dan quick reply. Oke. Ini dari WhatsApp bisnis. Lalu untuk terkait link tadi, ya, berarti masuk ke dalam bisnis tools, ya. Jadi tadi masuk ke mau buka WA, saya ulangi lagi ya tadi ya. Saya buka WA, saya buka setting, lalu saya buka bisnis tools, ya. Lalu saya buka, lalu ada short link di sini. Jadi bisnis tools tadi ada bagian short link. Nah, short link di sinilah yang nanti kita akan copy. Nah, ini. Saya tekan tombol ini tadi. Ini saya tekan tombol ini. Saya copy. Nah, ini saya copy. Tujuannya buat apa? Nanti akan saya berikan kepada pelanggan. Ini saya punya pelanggan saya sendiri, yaitu Felix Handani, misalkan seperti itu. Selamat pagi. Nah, misalkan kita buat kata-kata tertentu, lalu kita tinggal paste di sini. Nah, misalkan kita berikan kata-kata apa, ya saya simulasikan seperti ini. WhatsApp dari WhatsApp bisnis ya, menuju ke konten WhatsApp saya pribadi. Ini WhatsApp saya pribadi, kalau saya klik, ya, nanti yang paling atas ada namanya toko Felix. Nah, ceritanya seperti ini. Jadi ada namanya toko Felix. Nah, toko Felix tadi itu adalah nomor toko WA bisnis saya. Selamat pagi Pak Felix, bla 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 bla. Nah, berarti kalau saya klik yang ada di sini, ya, saya coba mau saya klik di sini. Nah, nanti akan muncul. Nah, akan pindah. Seakan-akan dia akan kembali membuka kembali WhatsApp, lalu ada tulisan seperti ini. Halo, saya tertarik dengan salah satu produk Anda, namanya apa, produknya apa, dan lain-lain. Nah, link ini sendiri, ya, link ini sendiri kita bisa bagikan ke e-commerce tadi, e-commerce yang sudah Bapak Ibu buat atau Bapak Ibu kelola. Jadi saya coba simulasikan saja. Jadi ini saya mau menambahkan link, ceritanya itu gini. Saya ingin mau menambahkan link dari baju ini. Anggaplah kita mau nambah link dari baju ini. Lalu di link tersebut, entah itu di deskripsi ataupun di bagian yang ini ada link WA saya tadi. Jadi saya harus masuk bagian admin. Ini ceritanya saya punya e-commerce. E-commerce itu entah itu Tokopedia, Lazada, ataupun lain-lain, itu pasti ada bagian dashboard atau bagian administrasi. Nah, berarti kalau ini saya menggunakan aplikasi PrestaShop namanya, lalu saya cari produknya tadi, Hummingbird. Saya copy, saya cari Hummingbird, oh banyak ternyata, sweater. Nah, nanti ketemu di sini, kita ketemu produk yang tadi, lalu saya edit. Nah, ceritanya saya edit. Nah, ini memang mau nggak mau harus belajar aplikasi PrestaShop, tapi kalau Bapak Ibu punya website sendiri, ya nggak ada masalah. Jadi, gunakan websitenya Bapak Ibu saja yang punya. Ini saya simulasikan bisa diintegrasikan dengan web. Misalkan ini regular fit, dan lain-lain. Ini kan terletak tulisannya ada di atas ini ya. Nah, regular fit, round neckline, dan lain-lain akan ada di sini. Nah, saya mau nambahin kira-kira ada tulisan, bila mau bertanya, silahkan hubungi WA saya ini. Nah, misalkan seperti itu. Nah, linknya tadi kita copy dulu dari WhatsApp tadi. Sebentar. Nah, kita buka dulu dari WhatsApp tadi. Ini saya copy. WhatsApp ini bisa dibuka lewat web ya Bapak Ibu ya, dengan web.whatsapp.com. Jadi kalau mau membuka WhatsApp berbasis web di saya linknya biar nggak salah tulis, web.whatsapp.com.
web.whatsapp.com. Jadi kalau Bapak Ibu untuk menunjang produktivitas kerja, kalau saya biasanya suka lewat pakai laptop, jadi saya gunakan web.whatsapp.com, lalu buka saja menggunakan browser, nanti integrasikan dengan WhatsApp pribadi Bapak Ibu, dengan scan saja QR code pakai kamera, menggunakan kamera. Lalu ini linknya tadi ya, saya lanjutkan tadi, lalu saya berikan link. Nah, link itu logonya, kalau Bapak Ibu sebagai informasi aja, link itu logonya seperti rantai. Jadi, manapun ya, kalau bentuk program web, itu kalau ada rantai, berarti artinya link. Lalu saya paste saja. Oh, hilang nanti linknya. Copy. Paste. Sebentar. Itu klik kanan, copy. Klik kanan, paste. Nah, di sini ya. Jadi memang tulisannya nanti wa.me/ ini nomor HP. Jadi untuk informasi ini adalah nomor HP penjual. Lalu ini teksnya. Jadi sebanyak tulisan halo sampai belakang ini format teksnya tadi. Jadi kalau Bapak Ibu tidak ingin memberikan format teks, nggak ada masalah, tinggal dihapus gini aja selesai. Sintaksnya itu adalah ini kalau tanpa teks ya. Jadi dengan mengklik ini saja, ini bisa. Ini nomor HP penjual ya. Jadi bukan formatnya ini nomor HP-nya penjual Bapak Ibu. Saya ambil yang ini tadi aja. Nah, saya simulasikan dulu ya Bapak Ibu. Nah, setelah selesai, jadi bila bertanya silakan hubungi WA ini saja. Lalu saya save. Nah, logikanya kalau kita punya toko online yang sudah jalan, lalu kalau kita refresh, kita muat ulang, ya, kita coba muat ulang. Bentar, saya masukkan ke dalam depan tadi saja. Nah, kalau kita muat ulang, diklik ya di sini, kita muat ulang. Nah, ini akan muncul tulisan ini. Kalau Bapak Ibu nggak kelihatan, saya bantu besarkan. Bila mau bertanya, silakan hubungi WA ini saja. Oke, ini bisa diklik. Lalu dia akan pindah ke sebuah laman yang seperti ini, lalu tinggal continue chat. Ya sudah, kita tinggal pindah ke chatnya WhatsApp. Nah, kalau WhatsApp untuk setahun ini, kalau nggak salah sebulan 2 bulan ini terakhir, WhatsApp itu sedang mendevelop aplikasi berbasis Windows atau aplikasi berbasis OS masing-masing. Itu sudah ada. Jadi Bapak Ibu kalau mau download ya silakan download, install dulu. Atau kalau saya pribadi referensinya kepada use WhatsApp web. Jadi langsung tinggal buka di browser, klik, nanti akan masuk ke WhatsApp web saya. Jadi ini ceritanya adalah nomor saya pribadi yang bukan toko online. Jadi ini sedang mereload nomor saya yang bukan toko online. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Halo, saya tertarik untuk menjadi salah satu dari produk Anda. Nama saya ini, produk Anda ini. Jadi otomatis akan integrasikan ke sini, langsung tinggal di enter. Nama saya Felix Hendani, produknya kaos. Enter. Nah, di sini otomatis akan toko online saya tadi. Ya, kalau kita melihat, kita kembali ke mana tadi? Toko online saya tadi. Nah, akan muncul. Halo, saya tertarik dengan salah satu dari produk Anda. Nama saya Felix Hendani, produk saya kaos. Jadi kira-kira akan muncul seperti ini. Jadi langsung bisa berinteraksi. Thanks, misalkan nanti kita mau coba pakai shop link-nya. Ini jalan. Saya mau coba. Oh, sebentar. Ini saya menggunakan, ini bukan WhatsApp web. Ini. Tadi saya salah laman. Jadi kalau menggunakan WhatsApp bisnis, langsung ada quick reply seperti ini. Thanks. Nah, akan muncul thanks seperti ini. Tadi ini saya salah posisi yang ada di WhatsApp biasa. Jadi kalau WhatsApp biasa memang tidak ada fitur quick reply seperti ini. Nah, ini adalah quick reply. Seperti kita kalau mau sharing informasi. Ya, itu kurang lebih demonstrasi untuk yang saya bisa bagikan. Kita lanjut ke situ tadi. Jadi,
dengan fitur tadi, dengan WhatsApp link tadi, itu bisa mempermudah Bapak Ibu untuk berkomunikasi secara langsung, direct communication dengan pelanggan. Ini demonya tadi, saya sudah dokumentasikan di dalam PDF ini, bisa juga menjadi panduan Bapak Ibu nantinya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Lalu untuk sesi selanjutnya, berikutnya ada dari Pak Andre, yaitu bagaimana mengembangkan aplikasi mobile pada bisnis Anda yang akan dipresentasikan oleh Pak Andre. Sebentar, saya bacakan terlebih dahulu sambil Pak Andre juga mempersiapkan presentasinya ya Pak Andre ya. Terima kasih Pak. Ya. Pak Andre adalah seorang dosen di Universitas Ubaya yang meraih gelar master dari NTU Singapura. Ya. Beliau saat ini menjadi Kepala Lab Multimedia Teknologi pada jurusan Teknik Informatika Ubaya. Sesuai dengan gelar master yang diperoleh beliau, saat ini beliau juga peneliti di bidang multimedia dan salah satunya adalah game. Karya beliau bersama mahasiswa juga banyak yang menjadi salah satu produk-produk unggulan dari jurusan Teknik Informatika Universitas Surabaya. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Andri. Ya, terima kasih Pak Felix. Ya, menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Felix. Nanti ada beberapa pertanyaan ya Pak di kolom chat, nanti bisa disiapkan jawabannya. Nah, pada slide ini presentasi saya akan membahas topiknya adalah Quick and Easy Developing Your Own Business Apps. Di sini saya akan membahas model-model bisnis app atau model-model aplikasi apa saja yang umum Anda jumpai di Play Store ya, dan apakah membuat aplikasi itu bisa dikatakan quick and easy atau malah sebaliknya ya. Nah, kita mulai saja. Pertama adalah sebelum Anda memutuskan bisnis Anda untuk membuat aplikasi, harap diperhatikan bahwa saat ini marketnya sudah sangat kompetitif sekali ya. Ada ratusan, puluhan ribu aplikasi yang bisa di-download dari Play Store ataupun App Store secara gratis ya, dan macam-macam jenisnya. Sehingga di sini sebelum Anda memutuskan untuk mendevelop aplikasi, mempublish aplikasi yang Anda share ke market ya, Anda wajib melakukan yang namanya market research. Oke. Yang pasti market research ini yang harus menjadi inti pertanyaan yang harus didiskusikan, harus dikonsider adalah mengapa orang-orang harus menginstal aplikasi Anda? Itu yang pertama jawabnya ya. Jadi kalau saya mau develop aplikasi, lalu saya share di Play Store, apa alasan orang mengundang orang untuk menginstal aplikasi Anda? Gitu ya. Apa benefit buat mereka? Oke. Kemudian wujudnya apakah berupa aplikasi atau mobile website? Ya, ini berbeda ya. Aplikasi biasanya dijual atau diletakkan di dalam sebuah market ya, market platform seperti Play Store ataupun App Store. Dan kalau mobile website ini Anda bisa akses URL-nya langsung tanpa perlu menginstal apapun. Jadi kalau dari sisi sisi user akses usernya, mobile website lebih mudah diakses. Kenapa? Karena tinggal buka browser, masukkan URL, selesai. Kalau aplikasi, orang harus masuk platformnya, market platformnya, mendownload aplikasi Anda, dan menginstal. Nah, itu kembali lagi ke pertanyaan pertama. Untuk apa saya menginstal aplikasi Anda? Ya, apa benefit buat saya? Itu ya, harus dipikirkan pertama kali. Kemudian, yang ketiga, what will be the app's key functionality? Jadi, fungsi aplikasi yang Anda buat untuk apa? Apakah untuk company profile? Apakah untuk memajang produk-produk kita? Ya, ataukah untuk lokal membership maksud saya, membership aplikasi bisnis Anda ya, aplikasi untuk mengatur membership bisnis Anda dan yang lain ya. Jadi Anda harus tentukan dulu bentuk aplikasi atau fungsi aplikasi yang akan dipublish. Oke, itu yang pertama yang harus dikonsider. Nah, saya akan berbicara sedikit teknis tentang aplikasi web hybrid ya. Jadi kalau di ranah teknis
sebenarnya aplikasi itu ada 3 aliran ya Bapak Ibu ya. Ada 3 jenis. Ada yang dinamakan dengan aplikasi natif, ada yang dinamakan dengan aplikasi hybrid, dan ada yang namanya aplikasi web app. Nah, saya bahas dulu yang natif ya. Natif ini adalah aplikasi yang didevelop atau dikembangkan dengan bahasa asli sistem operasinya. Ya, jadi setiap smartphone, sistem operasi setiap smartphone berbeda-beda. Ada yang menggunakan Android, ada yang menggunakan iOS. Dan pengembangan aplikasi di Android dan iOS itu mempunyai jalur yang berbeda, pengetahuan yang dipelajari juga berbeda. Oke, kelebihannya kalau yang natif adalah performanya yang paling bagus, ya, aplikasinya cepat, ya, nggak nge-lag. Jadi performanya luar biasa, ya. Karena apa? Dikembangkan dengan bahasa asli sistem operasinya. Oke, dan integrasi ke marketplace mereka juga sangat mudah. Ya, contoh kalau saya develop untuk Android, ketika saya upload di Play Store sangat dimudahkan. Demikian juga dengan App Store. Ya, kalau saya mengembangkan App Store, aplikasi di App Store menggunakan Xcode untuk upload di iTunes App-nya sangat gampang, sangat cepat. Oke, dan UI-nya bisa aneh-aneh modelnya. Cuman develop natif ini tidak mudah, Bapak Ibu ya. Jalannya panjang, ya, biayanya juga tidak murah, ya. Jadi yang harus pelajari banyak dan tidak bisa cepat membuat aplikasi even yang sederhana sekalipun. Oke, jadi itu kelemahannya natif. Lalu ada aplikasi model hybrid. Model hybrid ini kenapa muncul? Karena begini. Kalau saya mau publish di Android untuk natif, maka saya harus mempelajari caranya kerja aplikasi atau cara membuat aplikasi itu di Android. Mau publish di iOS, saya juga harus mempelajari cara membuatnya di sistem iOS. Sehingga kita harus belajar 2 hal untuk natif. Ya, jadi saya mau bikin online shop app, bentuknya sama, saya mau publish di 2 platform, maka untuk yang natif saya harus belajar 2 hal, mempelajari 2 hal. Ya, oleh karena itu muncullah yang namanya hybrid. Hybrid ini maksudnya adalah saya mengembangkan sebuah website yang dimodel atau dibungkus tampilannya sehingga menyerupai tampilan aplikasi natif, aplikasi yang Anda jumpai di handphone Anda saat ini, dan model pengembangannya seperti membuat sebuah website normal. Ya, jadi kita tidak perlu mempelajari cara mengembangkan aplikasi secara natif untuk Android, cara mengembangkan aplikasi natif untuk iOS. Saya cukup mengetahui yang web saja. Ya, tinggal tampilannya saya gunakan skin untuk Android, skin untuk iOS. Oke, lalu kita bisa distribusikan kedua platform ini dengan satu program saja. Jadi keunggulan hybrid adalah kita developnya satu saja, distribusinya bisa banyak. Oke, cuman kelemahannya adalah tidak semudah itu untuk mengintegrasikan ke platform market, ya, misalkan ke App Store dan iTunes. Ada beberapa yang harus diperhatikan, dan yang pasti performanya tidak bisa menandingi natif, ya, untuk saat ini masih belum bisa menandingi yang natif. Oke, dan yang bagian yang ketiga, ya, jenis aplikasi yang bisa dikembangkan adalah modelnya web app. Oke, web app ini apa sih sebenarnya? Web app ini sebenarnya adalah website biasa, Bapak Ibu ya. Website biasa, tetapi user interface-nya seperti aplikasi yang terinstall di smartphone kita. Ya, web app ini keunggulannya apa? Kita bisa akses tanpa menginstal apapun, ya. Kita hanya butuh browser aja. Kita buka URL-nya, kemudian kita bisa akses web app ini. Dan tidak serumit yang natif maupun yang hybrid, ya. Jadi ini 3 jenis aplikasi yang ada di marketplace sekarang ini, dan Anda perlu tahu ya bedanya masing-masing, dan paling mahal biaya pembuatannya dan paling rumit, ya, memakan waktu paling banyak adalah yang natif. Tapi dengan fastest performance yang Anda dapatkan. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda mau bikin aplikasi yang seperti game, ya, Anda mau bikin game, ya, maka jawabannya adalah Anda harus gunakan game. Nah, kalau Anda kepingin bikin aplikasi yang
bisa didistribusikan di banyak platform, nggak menggunakan fitur yang aneh-aneh gitu ya, performa juga nomor 2 saja, maka Anda bisa menggunakan hybrid. Oke, tapi kalau Anda nggak punya pengetahuan tentang programming, nggak punya waktu untuk membuat aplikasi ya, Anda bisa gunakan jalur yang web apps. Oke, nah sebelum saya lanjutkan tentang bagian quick and easy, saya mau kasih tahu dulu beberapa strategi monetization yang ada di aplikasi saat ini ya. Jadi aplikasi yang Anda lihat di marketplace paling tidak punya 6, salah satu dari 6 ini, 6 strategi untuk mendapatkan uang dari aplikasinya. Yang pertama adalah aplikasi yang berjenis freemium apps. Freemium apps ini kayak demo version dari aplikasi tersebut. Downloadnya gratis, tapi kalau mau unlock semua fiturnya, maka kita bayar. Ya, jadi kita kayak dikasih semacam demo version. Kemudian yang kedua adalah paid atau premium apps. Premium apps ini kalian bayar di depan, Anda bayar di depan, kemudian Anda download mendapatkan semua fitur-fiturnya. Oke, itu premium apps. Kemudian yang ketiga adalah in-app purchases. In-app purchases artinya apa? Aplikasinya free, ya, game yang kita download free, tapi di dalamnya kalau Anda kepengen menambah fitur-fitur kosmetik atau fitur-fitur minor, maka Anda harus membeli, ya. Di dalam aplikasi yang disediakan suatu mekanisme untuk membeli tambahan-tambahan tersebut, tambahan fitur, tambahan kosmetik dan seterusnya ya. Kemudian yang keempat adalah aplikasi yang berjenis subscription. Subscription maksudnya adalah kita membayar bulanan atau tahunan untuk mendapatkan manfaat dari aplikasi tersebut ya. Kemudian yang paling sering ya, yang paling umum dijumpai ya, ini adalah in-app ads. In-app ads ini aplikasinya free, tapi Anda dipaksa untuk melihat iklan. Either iklannya nongol satu layar, atau iklannya nongol di bawah, ya, satu baris, iklan kecil, ataupun full screen ya. Nah, Anda dipaksa untuk menonton iklan tersebut, ya, sehingga si developer atau si pemilik aplikasinya akan mendapatkan uang dari sana. Oke? Dan yang terakhir adalah sponsorship. Sponsorship ini aplikasinya free, fiturnya juga penuh, dan di mana si developer dapat uang, dia dapat sumbangan atau dapat sponsorship, dapat dana dari pihak ketiga, oke, untuk mendanai pembuatan aplikasi. Nah, itu sekilas tentang revenue yang didapatkan oleh developer ya dari skema-skema monetization. Nah, untuk publish sendiri di Play Store dan App Store itu ada biaya yang harus Anda siapkan, oke. Kalau Anda berencana publish di Google Play Store, siapkan 25 USD ya untuk membuat akun Google Play Developer Account. 25 US ini dibayarkan satu kali saja untuk seumur hidup dan Anda bebas mau publish berapapun aplikasinya. Oke. Skema pembagian hasil ya untuk in-app purchases ya Anda akan mendapatkan 70% dan 30%-nya akan diambil oleh Google. Oke, ini juga sama dengan yang App Store. App Store Anda siapkan dana 99 USD per tahun. Jadi bayarnya recurring per tahun untuk bisa publish di App Store untuk individual atau organizations. Harap diingat 99 USD ini nama yang tercantum ya, nama yang tercantum di aplikasi yang Anda publish adalah nama Anda. Contoh nih, saya bikin account pakai nama Andre, maka kalau saya buka di App Store, nama saya akan muncul. Ya, nama aplikasinya akan bawahnya ada tulisannya apa? Andre, created by Andre. Jadi nama saya muncul, bukan nama bukan nama perusahaan. Kalau Anda kepingin pakai nama perusahaan, PT X, PT Y, PT Z, maka Anda wajib yang pakai skema 299 USD per year. Oke? Nah, kalau misalkan saya bayar 99 USD di tahun ini, lalu saya publish, tahun depan saya nggak bayar, apa yang terjadi? Apakah aplikasi saya hilang dari App Store? Nggak. Aplikasi Anda akan tetap ada di App Store, tapi kalau Anda nggak bayar tahun depannya, maka Anda tidak bisa mengupdate aplikasi Anda dengan versi yang baru. Oke, itu yang perlu diketahui. App Store juga punya yang namanya free, ya, free registrasi atau free pembayaran untuk aplikasi university atau education institution ya. Jadi harus ada dasar hukumnya bahwa Anda dalam membuat aplikasi untuk university.
in-app purchase-nya juga sama. Ini tentang publishing cost untuk Play Store dan App Store. Oke. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya akan mendemokan ya, apakah memungkinkan kita membuat aplikasi cepat dan mudah gitu ya, padahal yang harus kita pelajari banyak gitu ya. Saya akan mendemokan sebuah contoh, ya waktunya terbatas ini ya. Saya akan mendemokan sebuah contoh mendevelop web apps dengan mudah, oke. Jadi Anda bisa coba mengakses ya, ini salah satu aplikasi atau website yang bisa dipakai untuk membuat aplikasi web apps dengan mudah. Jadi Anda bisa akses gladapps.com. Oke. Perlu diketahui bahwa aplikasi sejenis sangat banyak ya. Aplikasi untuk membuat mobile apps sangat banyak. Jadi Anda bisa cari yang mana yang paling memudahkan untuk Anda. Oke. Nah, Glads App ini menariknya adalah kita bisa bikin aplikasi dengan cepat dan mudah, dengan yang aneh dan uniknya ya, dengan menggunakan Google Sheet. Ya, aneh ya, bikin aplikasi kok pakai spreadsheet gitu ya. Nah, saya akan kasih contoh. Nah, kalau Anda sudah buka, Anda bisa klik sign in. Mohon maaf ya, kalau Bapak Ibu tertinggal mengikuti tutorial ini, nanti bisa diputar ulang ya di YouTube. Nanti webinar hari ini akan kita upload di YouTube dan Anda bisa ikuti kembali. Oke. Kemudian di dalam sini, waktu Anda lihat di sini, Anda lihat ada tombol Create App. Anda bisa pilih from Google Sheet atau from template. Jadi untuk cepatnya saya pilih from template. Nanti Anda akan lihat ada banyak template, ada yang berbayar, ada yang free. Akan cari yang free. Nah, saya saja ya. Nah, ini dia, ini free. Use this template. Nah, tunggu sebentar, si Glad App akan mempersiapkan aplikasi Anda, dan Anda akan bisa mengedit-edit isinya. Oke. Dan yang pasti, anehnya adalah kontennya menggunakan Google Sheet. Oke. Nah, ini contohnya, aplikasinya berupa ini ya, produk aplikasi yang menyajikan produk sebuah kafe, dan kalau Anda lihat ada komponen-komponen yang terbentuk di sini untuk halaman awal ini. Ada banyak komponen yang Anda bisa lihat di sini. Dan saya akan kasih lihat ini datanya diambil dari mana. Gitu ya. Ada coffee, ada breakfast, dan seterusnya. Ini datanya diperoleh dari mana. Kalau Anda lihat, kalau saya klik bagian data di sini, semuanya diperoleh dari Google Sheet. Seperti ini. Oke. Jadi contoh nih, saya bisa edit sheet-nya ini. Kemudian saya bisa mengganti harganya. Saya bisa menambah kategori baru. Misalkan di sini saya kasih kategori. Oke, Bapak Ibu. Jadi saya mau memisahkan coffee dan non-coffee ya. Jadi seperti itu. Ini saya akan tulis coffee. Oke, saya akan paste sampai americano. Oke, ini saya Ctrl V di sini. Jadi untuk produk 1, 2 sampai 10 ini adalah kategorinya coffee. Sedangkan yang lainnya non-coffee. Oke. Seperti ini. Oke, ya, misalkan contohnya sederhana adalah seperti ini. Jadi yang bagian atas adalah judul kolom-kolomnya yang akan diidentifikasi oleh Glad Apps. Kemudian bagian yang bawahnya ini adalah isinya, kontennya. Oke, Anda tinggal simpan, Anda balik ke sini. Oke, yes. Nanti itu kategori di sini. Oke. Oke, ini kenapa nggak muncul? Ya, nanti kita coba. Nah, kemudian saya mau mengedit beberapa bagian dari gambar-gambar ini. Ya, yang pasti Anda bisa menghilangkan item yang ada. Kalau misalkan Anda nggak butuh, Anda bisa hilangkan. Contoh bagian yang ini adalah inline list. Ya, inline list ini berisi berbagai macam settingan. Anda bisa ngatur mau bentuknya tiles atau yang lain. Nanti saya akan temukan yang baru ya. Di sini saya mau merubah gambar ini, image ini, saya ganti menjadi title image. Nah, seperti ini. Kita lihat ya, muncullah seperti itu. Judulnya saya ganti name, kemudian detailnya saya kasih harga, price. Oke, nah seperti ini. Kalau ini diklik Bapak Ibu, maka kita dilempar ke halaman detail. Oke, ini pun Anda bisa edit.
Jadi mau menghilangkan tombol buy-nya, misalkan saya tidak mau memberikan layanan online di sini, saya hilangkan tombol buy-nya. Kemudian gambarnya juga bisa Anda ubah juga, ya. Kemudian di bagian features, bagian hot ini, saya hanya menampilkan copy aja, yang copy aja. Jadi saya bisa menambahkan filter di sini. Kemudian saya ganti kategori. Kategorinya is coffee. Ingat ya, yang di Excel tadi saya menuliskan kategori coffee, jadi saya bisa filter kategori coffee aja yang nongol. Oke, saya bisa filter kategori coffee yang nongol. Ini sebentar saya save dulu. Ya, oke. Nah, kalau sudah, nah seperti itu. Oke, nah seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di bagian tabs, di sini kita bisa menambahkan, Anda lihat di bawah, kita bisa menambahkan menu-menu baru, halaman-halaman baru, ya. Caranya cukup simpel, Anda klik tombol plus di atas kanan, oke, Anda bisa mengklik. Nah, di dalamnya Anda bisa men-setting icon, Anda bisa men-setting data apa yang mau di-load. Di sini saya mau nge-load data yang mana? Menu, store, atau choices. Ini semua diambil dari Excel tab yang di bawah ini. Store ini hanya menyajikan informasi store-nya. Saya mau menampilkan menu lagi, Bapak Ibu, di sini. Jadi saya pilih menu, kemudian ikonnya Anda bisa ganti, ya, terserah ikonnya mau ganti yang mana. Kemudian Anda bisa rubah ininya, judul ikonnya, misalkan F&B. Oke. Lalu untuk masing-masing tampilannya, Anda bisa gunakan menu layout di sini untuk mengedit tampilan yang ada di sini. Mau modelnya list, atau modelnya compact, atau modelnya tiles, ya, atau modelnya cards. Kalau model cards, kalian Bapak Ibu bisa ganti kasih gambar. Contohnya seperti ini, ya, dan bisa diganti ininya. Header adalah saya coba ganti jadi type hot drinks, kemudian atau kategori ya juga bisa coffee, kemudian ini judul title-nya pakai name, hot drink-nya ini mau saya ganti dengan harga, price, seperti itu. Oke, jadi kalau diklik kita masuk ke halaman detail dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu seperti itu, dan ada banyak yang bisa dilakukan ya sebenarnya di web ini, di Glad Apps ini, dan yang pasti untuk mempublish mobile web app ini Anda bisa share, lalu tekan publish apps, kemudian nanti Anda akan mendapatkan yang namanya URL, oke, URL-nya yang ini, oke. Nah, URL-nya kalau Anda buka melalui smartphone ataupun melalui website akan memunculkan aplikasi sesuai dengan yang kita edit barusan ya. Anda harus unlock premium ya, harus membayar supaya mendapatkan URL yang lebih baik ya, bisa mengcustom URL ini. Oke, jadi bisa diakses melalui smartphone dengan URL tadi dan Anda mendapatkan web app yang simple dan sederhana. Oke, jadi ini yang bisa kita lihat. Nah, Bapak Ibu bisa saya sarankan untuk membaca langsung dari ini ya, URL ini gladapps.com/learn-to-glide. Di sini ada banyak video-video tutorial cara menggunakan Glad Apps ini yang sangat gampang. Yang pasti Anda cukup memiliki sebuah Google Sheet ya, dan Anda isikan datanya di sana, lalu biarkan Glad App yang mengganti tampilannya, mengedit tampilannya sesuai yang Anda inginkan. Sekali lagi, ini mobile apps, dan ini bisa di-share URL-nya di-share ke customer Anda untuk bisnis Anda. Oke. Kemudian, Bapak Ibu, saya kembali ke slide. Oke.
ada alternatif lain aplikasi yang ini ya, yang bisa dipakai selain Glad App ya. Ada Shortem. Shortem ini adalah aplikasi bukan web app. Ini kalau Anda pakai shortem.com ini Anda bisa membuat aplikasi yang publish-nya secara natif ya. Tetap dia menggunakan berbasis website tapi dikonversi menjadi natif. Anda bisa publish di Play Store ataupun di App Store. Tapi ada biaya yang harus Anda bayar untuk itu. Oke, Good Barber juga sama, Anda bisa coba sendiri ya, goodbarber.com, dan ini semua quick and easy itu ya. Tanpa perlu mengetahui bahasa pemrograman apapun, Anda bisa mengedit, mengcustomize. Cuman yang perlu Anda ketahui bahwa semuanya ini ada kekurangannya. Yang pasti fungsinya terbatas, limited functionality. Jadi kita tidak bisa menambahkan fungsi-fungsi yang sophisticated ya, yang canggih untuk aplikasi kita. Ya, misalkan menambahkan fungsi chat, fungsi yang lain yang lebih kompleks, misalkan membership dan seterusnya, pengaturan yang lebih kompleks tidak memungkinkan. Oke. Dan tapi keuntungannya adalah untuk membuat aplikasi sederhana untuk presentasi bisnis Anda atau mempresentasikan produk Anda bisa gunakan berbagai macam tools yang tadi saya coba jelaskan. Oke. Jadi yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Oke. Ini akhir dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi ke Pak Felix ya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas presentasinya kepada Pak Andre. Ya, ini masuk ke sesi tanya jawab. Ya, saya akan mencoba untuk mendata ya untuk sesi tanya jawab yang pertama terlebih dahulu ya, tadi yang di awal. Terima kasih kepada panitia yang sudah membantu. Oke. Untuk pertama dari Ibu Nunung Nuryati dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Untuk narasumber Pak Felix, apakah penggunaan WA Business bisa dihubungkan dengan pembayaran online seperti OVO ataupun payment ya lain-lainnya ya, wallet lainnya ya. Dan bagaimana keamanan penggunaan pembayaran online tersebut dalam WA Business? Terima kasih. Oke, pada dasarnya untuk integrasi antara satu sistem dengan sistem lain itu memang perlu kesepakatan, perlu memang ada kayak seperti MOU antara WhatsApp dengan OVO ataupun dengan e-payment lainnya. Kondisi saat ini memang WhatsApp Business memang tidak menyediakan menu khusus, tidak menyediakan sebuah keterbukaan integrasi sistem antara payment gateway yang ada OVO, Link Aja, GoPay, dan lain-lain dengan WhatsApp Business. Lalu bagaimana kalau saya merekomendasikan untuk Bu Nunung Nurhayati, andai kata memang ingin menjalankan bisnisnya secara menggunakan aplikasi WhatsApp Business, Ibu bisa menggunakan atau meng-share ini QR code dari masing-masing e-payment tadi. Jadi kalau barusan ini saya coba cari, ini saya screen share dulu ya, ini saya belum screen share. Oke, saya coba screen share dulu. Nah, ini ada yang menarik yaitu QRIS. Jadi kalau QRIS ini adalah salah satu bentuk penyatuan QR code dari berbagai payment gateway yang ada di Indonesia. Jadi Ibu bisa mencoba untuk meng-share, membuat ini. Jadi ini harus apply dulu sama seperti kayak pembukaan rekening, gitu ya. Lalu mau diintegrasikan dengan e-wallet yang mana, sehingga orang-orang cukup meng-screen capture dari ini, dari QR code ini, tinggal memfoto ini lalu tinggal men-share saja ke pada pelanggan yang memang sudah melakukan transaksi dan sudah divalidasi oleh Ibu sendiri. Jadi integrasinya memang caranya tidak integrasi langsung ya, tidak integrasi dengan adanya menu, tetapi kita menggunakan QRIS, yaitu QR code. Ini singkatannya ada di sini ya, Quick Response Code Indonesian Standard. Jadi ini bisa digunakan, bisa dipergunakan pada OVO, GoPay, dan lain-lain, e-commerce atau e-wallet yang umum yang pernah yang ada di Indonesia.
Lalu yang kedua dari Bapak Nathanael Widianto, yang pertama kali, bagaimana cara WA bisnis apabila bisnis kita lebih dari satu? Apakah kita bisa menghandle device yang sama? Tujuannya memang agar memang tidak memudahkan ya, tidak ribet sekaligus dan lain-lain gitu kan ya. Pada intinya satu WA itu satu handphone hanya memiliki satu WA dan satu WA bisnis. Namun pada nyatanya sekarang, pada terapnya sekarang kita bisa melihat ada beberapa aplikasi cloner. Ya, ada aplikasi-aplikasi cloner, yaitu bisa mengklon aplikasi, mengklon sebuah aplikasi sehingga WhatsApp bisnisnya atau WhatsApp-nya bisa menjadi dua. Tetapi perlu diperhatikan memang aplikasi cloner sendiri kita perlu men-research ya, kita memang perlu mendalami resiko keamanan dan resiko peluang bocor dan lain-lain. Kuncinya adalah WA, WhatsApp ini entah itu WhatsApp bisnis ataupun WhatsApp web, WhatsApp biasa, itu satu nomor itu hanya bisa aktif di smartphone hanya satu kali. Jadi saya ceritanya saya bisa melakukan aktivasi simulasi tadi itu dengan langsung ini karena saya punya di HP saya punya dua nomor. Yang nomor pertama digunakan untuk WA saya pribadi, yang kedua saya simulasikan sebagai WhatsApp bisnis. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Yang kedua dari Pak Nathanael tadi ada 3 pertanyaan. Ketika saya berusaha untuk daftar WA bisnis, saya ditanya apakah saya mau menggunakan nomor HP default saya. Jadi mungkin ceritanya hanya menggunakan satu HP gitu ya Pak ya. Apakah status akun saya yang default akan otomatis berubah menjadi bisnis? Ataukah akun saya akan memiliki akun WA dengan 2 HP ini akan memiliki 2 WA, normal dan bisnis. Nah, saya tadi mencari, ternyata ada panduan di sini. Nanti saya berikan link, ya, cara mengunduh aplikasi, dan lain-lain. Nah, jika memang, ini saya besarkan sedikit supaya ini. Jika Anda telah memiliki akun WhatsApp Messenger, ini ceritanya akun WhatsApp Messenger ini adalah WhatsApp biasa, atau WhatsApp normal, kalau Pak Nathanael ngomong normal ini ya, dapat dengan mudah memindahkan account, termasuk riwayat chat, media, ke akun WhatsApp bisnis yang baru. Asal memang sebelumnya Bapak Nathanael melakukan backup terlebih dahulu di Google Drive ya, biasanya diintegrasikan dengan Google Drive. Lalu yang kedua, riwayat chat Anda tidak dapat dipindahkan ke WhatsApp Messenger jika Anda memutuskan untuk berhenti menggunakan WhatsApp bisnis. Ini termnya. Jadi kalau andai kata WhatsApp bisnisnya berhenti atau apa, chat riwayatnya tidak bisa dikembalikan ke WhatsApp Messenger. Jadi tidak bisa back, tidak bisa rollback, istilahnya seperti itu, bisa kembali ke sana. Lalu yang ketiga, apabila Anda menggunakan WhatsApp bisnis dan WhatsApp Messenger secara bersamaan, maka keduanya akan tertaut pada nomor telepon yang berbeda. Tidak memungkinkan untuk menautkan satu nomor HP ke dua aplikasi pada waktu yang sama. Jadi seperti yang informasi awal tadi, ya Anda aktif salah satu, kalau WA-nya mau di-upgrade ke WhatsApp bisnis, ya nanti WhatsApp biasanya di aplikasi itu akan nonaktif. Karena dia akan dianggap akan berpindah ke WhatsApp bisnis. Tapi kalau mau dikembalikan lagi ke WhatsApp biasa, nggak apa-apa, tapi resikonya di poin nomor 2. Yaitu chat-chat yang ada di WhatsApp bisnis tidak dapat dikembalikan ke WhatsApp Messenger. Kurang lebih seperti ini. Ini kalau Bapak Nathanael ingin mencari keywordnya itu saya coba tadi itu seperti ini. WhatsApp account upgrade to business with same number. Jadi nanti cari-cari kurang lebih ada seperti ini. Kalau mau linknya nanti saya bagikan ke chatting. Oke, saya jawab pertanyaan dulu aja supaya lebih singkat. Lalu nomor 3, apakah WhatsApp bisnis ada versi webnya? Ada. Jadi bisa saya simulasikan ini sekarang. Ini ceritanya ini adalah WhatsApp biasa. Lalu saya buka Chrome. Ya, saya buka Chrome sebentar. Ya, saya buka Chrome dengan browser yang berbeda. Ternyata saya bisa masuk ke dalam versi WhatsApp web bisnis saya. Jadi di sini bisa 2 ya. Ini dalam satu PC saya bisa bersamaan 2 WhatsApp itu. Oke, dari Pak Suyono,
ya, Universitas PGRI Adibuana Surabaya, bagaimana cara menghadapi saingan bisnis agar toko online kami tetap mendapatkan peluang dagang yang dipasang laku, tetap laris, tetap bertahan sepanjang masa. Terima kasih. Ya, ini kurang lebih general ya, seperti pada bisnis pada umumnya, bisnis offline ataupun online itu prinsipnya sama. Nanti mungkin Pak Andre bisa juga nimbrung mengenai ini bisnis secara umum. Kalau toko offline, ya kita mengetahui bahwa kalau toko offline itu kita tetap harus upgrade, kita tetap harus ada pembaharuan, entah etalase tokonya di depan kasir, di depan tokonya diubah pada saat ada season, misalkan ini Idul Fitri kemarin, seasonnya mengenai banyak ketupat, hiasan ketupat, mengenai sirup-sirup, ya. Lalu nanti ada season nanti mau mendekati hari kemerdekaan, mungkin akan ada sesi warna kemerdekaan merah putih atau ada bambu runcing dan lain-lain. Nah, di toko online juga sama. Jadi di toko online itu kita harus sebanyak mungkin konsisten dalam mengupgrade, konsisten dalam mengikuti tren, dalam mengikuti kondisi saat ini, dalam mengikuti season. Nah, itu salah satu bentuknya. Jadi konsisten dalam upgrade, konsisten dalam produk, dan konsisten dalam mengemukakan misalkan ada pengumuman promo, pengumuman lain-lain. Hampir mirip seperti YouTuber atau Instagram juga sama, yang setiap pasti dia ada hitungannya setiap satu hari berapa kali posting. Untuk YouTuber juga sama, satu minggu ada minimal berapa kali posting. Toko online kurang lebih juga sama, jadi ya variannya atau bagaimana mengiklankan toko online tersebut bisa juga selalu dikonsisten, dirutinkan. Penggunaan sosial media dengan kemudahan sosial media yang saat ini kita bahas, salah satunya adalah YouTube ataupun WhatsApp, ataupun nanti kalau Bapak Ibu mau belajar bisa mengeksplorasi tentang Instagram, itu pun bisa menjadi salah satu pintu masuk agar peluang dagangnya tetap laris dan tetap bertahan sepanjang masa. Oke, apa lagi? Oke, mungkin itu dari saya. Mungkin dari Pak Andri, ada mau menanggapi? Ya, untuk menanggapi Pak Suyono sih, sebenarnya alternatifnya kita bisa bikin konten ya, terus bikin konten aja Pak di sosial media, mau Instagram mau YouTube, bikin konten lalu dikonekkan dengan produknya. Nah itu bisa membantu sebenarnya ya. Kemudian berusaha cari follower sebanyak mungkin dengan, kalau mau cari follower gimana caranya? Anda harus follow orang dulu, gitu ya caranya. Follow orang dulu dan nanti sistemnya follow-followannya akan terjalin di sana. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Felix. Ya, terima kasih Pak Andri. Ya. Masih terbuka ya beberapa, masih ada waktu ya untuk beberapa pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Monggo. Oke, saya ada titipan sebentar Bapak Ibu, saya mau men-sharekan sesuatu mengenai webinar yang lain ya. Jadi besok tanggal 9 ada webinar, dari ini adalah webinar dari Fakultas Teknobiologi Ubaya dengan topik-topik yang tidak kalah menarik. Mungkin Bapak Ibu bisa berkenan untuk join juga ya. Ada tanaman herbal versus COVID-19. Tanggal 16 ada mutan ACE2 sebagai penghambat infeksi. Tanggal 23 ada analisis protein. Tanggal 30 pangan fungsional untuk imunitas. Ada metode deteksi SARS. Dan ada kultur jaringan. Nah, daftarnya di mana? Bapak Ibu bisa mengakses URL ini ya, bit.ly/seminar FTB. Ini terbuka untuk semua kalangan, bukan hanya untuk yang bergerak di bidang teknobiologi saja. Ya. Kemudian selanjutnya ada juga seminar Get to Know About COVID-19, ya, dengan judul besarnya Peran Bioteknologi dalam Menghadapi Pandemi. Tanggal-tanggalnya silakan dicatat. Ada beberapa yang sudah lewat sebenarnya, tapi Anda bisa mengikuti seminar yang akan mendatang ya. Jadi ini silakan dilihat. Untuk pendaftarannya ada di bit.ly seminar COVID FTB. Kemudian kalau mau CP WhatsApp-nya ada di sini. Dan ini semuanya terbuka untuk umum dan gratis. Gitu Pak Felix. Saya berikan
kepada Pak Felix kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andre. Mungkin dari Bapak Ibu mungkin ada satu dua pertanyaan kembali yang mau disampaikan atau mau ditanggapi. Oke. Kita rasa sudah cukup ya untuk kalau nggak ada tanggapan sampai sampai saat ini. Kita masuk ke sesi foto bersama ya Pak Andre. Ya, Ya Pak, betul. Benar ya, untuk sesi foto bersama. Untuk sesi foto ini mohon Bapak Ibu dan rekan-rekan saudara sekalian bisa mengaktifkan kamera masing-masing, ya, webcam kamera masing-masing. Nanti ada petugas dari kami yang akan membantu untuk memfoto. Baik, Pak Andre. Mungkin bisa saya bantu untuk ambil fotonya saat ini. Terima kasih, Pak Atang. Oke. Baik, Ibu Bapak, mohon siap-siap untuk pengambilan sesi foto bersama. Mohon dinyalakan semua videonya. Oke, ini terdapat 2 halaman yang tampil di Zoom. Oke, saya ambil yang di halaman pertama dulu ya. Dalam hitungan 3, mohon siap. 1, 2, 3, klik. Bentar ya, Bapak Ibu. Oke, berikutnya di halaman yang kedua, mohon siap ya. Hitungan 3, 1, 2, 3, klik. Oke, saya rasa cukup itu, Pak Andre. Terima kasih. Terima kasih, Bu Bapak semua. Terima kasih, Pak Atang. Sami-sami, Pak. Ya, untuk sesi berikutnya adalah sesi penutup yang akan ditutup oleh Bapak Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas Surabaya, Pak Chandra. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian, terutama kepada 2 narasumber yang telah memberikan sharing ilmunya yang cukup bermanfaat. Saya pikir saya juga menikmati apa yang disampaikan. Ternyata untuk membangun bisnis itu bisa dilakukan di genggaman tangan gitu ya. Saya melihat tadi ada cara bagaimana menghandling bisnis itu dengan memanfaatkan bagaimana sosial media, aplikasi tentunya, dan juga ada develop app ya kalau tidak salah tadi itu. Ya ini cukup bermanfaat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua ya, terutama peserta yang hadir. Saya secara pribadi dari Fakultas Teknik sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir, yang jumlahnya cukup banyak di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya seminar kali ini, dan kita nanti bisa ketemu di sesi yang lain. Kalau tidak salah besok masih ada 1 sesi lagi ya, Pak Felix. Iya, Pak. Iya, Pak, benar. Ini juga besok juga ada kaitannya masih dengan bisnis gitu ya. Iya, Pak. Baik, dengan demikian, dengan berakhirnya 2 sesi presentasi webinar dari Pak Felix dan Pak Ande, saya nyatakan seminar ditutup. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Chandra. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian atas waktu, kesempatan untuk berbagi dan sharing pengalaman. Semoga pengalaman dari kami, dari Fakultas Teknik bekerjasama dengan LPPM Universitas Surabaya dalam seri Edukasi Masyarakat Produktif di masa pandemi COVID-19 seri ke-6 dapat bermanfaat bagi kita bersama dan dapat memajukan usaha dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, sampai jumpa kembali pada seri COVID untuk besok
hari Selasa. Selamat siang, salam sehat semua. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Bapak semua.